Perkenalkan, nama saya Alessandro Mario Florentino Gervinato. Saya akan meresensi buku dengan judul Tambelo Meniti Hari di Ottawa. Sebuah perjalanan iman dan kejujuran. Identitas buku, judul Tambelo Meniti Hari di Ottawa. Penulis Redite Kurniawan, penyunting Rahmi N. Hamidawati, penerbit PT Era Adi Citra Intermedia, cetakan 1 Rabiul Awal 1429 Hijriah, garing Maret 2008, tebal 134 halaman. Penulis Redita Kurniawan, lahir 18 Desember 1977 di Lumajang, Jawa Timur. Penulis yang besar di Lamongan ini sekarang mengabdikan dirinya menjadi tenaga pendidikan di Sekolah Dasar Integral Al-Amin, Timika, Papua. Berbagai gelar juara berhasil disabetnya, antara lain di tingkat kabupaten adalah juara Panem Bromo dan membaca puisi. Yang ketiga, sinopsis. Novel ini mempunyai alur cerita maju mundur. Alur majunya menceritakan tentang perjalanan Roni ke Timika hingga kehidupannya bersama suku Kamoro setelah terdampar di Ottawa. Sedangkan alur mundur menceritakan flashback atau kilasan masa lalunya yang menjelaskan mengapa ia sampai melakukan sebuah perjalanan yang berani itu. Novel ini mempunyai total 8 bab yang secara garis besar menceritakan perjalanan yang ditempuh oleh tokoh utama, terlepas dari alur yang maju mundur namun mempunyai kesinambungan. Bab 1 merupakan sebuah pengantar yang langsung mengantar pembaca pada situasi Roni yang sedang di atas kapal dengan segala hiruk pikuk serta drama yang tersaji di atas kapal Kelimutu, sebuah kapal yang ditumpanginya ke Timika yang terletak beribu kilometer jauhnya. Keadaan ini membuat pembaca bertanya mengapa Roni ingin melakukan perjalanan tersebut. Mengingat kondisinya yang terkesan serba pas-pasan, pembaca akan dibuat penasaran dan ingin menggali lebih dalam tentang novel ini. Bab 2 masih berlatar di kapal. Cerita dibuat semakin kompleks dengan mengisahkan drama kehilangan dompet serta beberapa narasi yang menyinggung kejadian di masa lalu yang dialami oleh Roni yang semakin membuat pembaca penasaran serta memacu pembaca untuk membaca bab-bab selanjutnya agar lebih terungkap apa yang sebenarnya terjadi pada si tokoh utama. Pada bab 3, cerita kembali pada latar masa lalu Roni yang menjawab pertanyaan-pertanyaan di bab sebelumnya tentang bagaimana Roni mengalami suatu insiden yang menjadi sebuah titik balik hidupnya yang awalnya terkesan monoton menjadi menantang dan penuh masalah yang pelik. Namun pembaca di sini masih akan dibuat tertarik dan bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi pada Roni selanjutnya. Lalu di bab 4 dan 5, cerita kembali berlatar di masa sekarang, menceritakan lebih lanjut apa yang dialami oleh Roni dalam perjalanan ke tujuannya Timika. Cerita yang dibawakan begitu berkesan sehingga perjalanan yang mungkin akan terlihat biasa saja mempunyai sebuah makna tersendiri yang dapat dijadikan pelajaran juga bagi pembaca. Di bab 5, tensi cerita dinaikkan. Latar situasi menegangkan dihadirkan melalui kecelakaan kapal motor yang ditumpangi oleh Roni setelah turun dari kapal Kelimutu untuk ke Timika, membuat Roni yang hampir kehilangan nyawa dan berakhir pingsan. Di bab 6, fokus penceritaan berubah. Yang tadinya berfokus pada Roni si tokoh utama, kini berfokus pada sebuah keluarga kecil suku Kamoro yang mendiami Pulau Ottawa. Kepala keluarga kecil ini bernama Marsinus, diceritakan sedang mencari ikan, namun tiba-tiba menemukan 2 sosok yang tertelungkup di batang pohon bakau. Seorang ditemukan tidak bernyawa lagi, namun yang seorang masih bisa diselamatkan. Marsinus lalu berinisiatif membawa orang itu ke rumahnya untuk dirawat. Orang itu dipaksa untuk memakan Tambelo agar kondisinya segera pulih. Orang itu adalah Roni, si tokoh utama, yang ternyata selamat setelah kapal motor yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. Di bab 7 dan 8 mengisahkan kehidupan Roni di Ottawa. Cerita awalnya dibangun dari tensi atau latar situasi yang tenang-tenang saja, berbalut kisah Roni yang dikira sebagai guru yang dikirim ke daerah pedalaman sehingga memaksa Roni untuk berperan sebagai guru di sana. Di bab 7 dan 8 ini juga drama romantis dibangun antara Roni dan Marciana, anak sulung dari Marsinus. Drama romantis yang dibangun tidak seintens seperti novel-novel romantis, namun cukup untuk menambah nuansa romantis dalam novel ini. Drama romantis ini juga yang kemudian menjadi sebuah konflik baru yang berujung pada ending novel ini yang menggantung, menyisakan berbagai pertanyaan yang kemudian akan terjawab di novel keduanya, mengingat ini adalah novel pertama dari trilogi Tambelo. Keempat, ulasan.
Tambelo Meniti Hari Tua Takwa adalah sebuah novel perjalanan hidup yang benar-benar membawa pembacanya ke dalam perjalanan yang dialami oleh sang tokoh utama. Dalam perjalanan itu, pembaca akan dibuat kembali merefleksikan apa yang dialami si tokoh utama, serta relevansinya dengan kehidupan pembaca sehari-hari. Sehingga kata benar-benar di sini saya artikan juga sebagai menyelam lebih dalam ke kehidupan si pembaca. Cerita perjalanan itu saya katakan juga sebagai perjalanan iman dan kejujuran. Dikatakan perjalanan iman karena buku ini secara tidak langsung juga menyajikan sebuah pelajaran spiritual si tokoh utama yang kiranya dapat mempengaruhi atau menambah kekayaan spiritual pembaca. Selain itu, disiratkan pula berbagai makna filosofis dari berbagai kejadian yang dialami oleh si tokoh utama agar cerita yang disampaikan semakin mengena di hati dan pikiran pembaca. Berkaitan dengan makna filosofis ini, novel ini sejak halaman covernya sudah menghadirkan sebuah makna filosofis pada judulnya, yakni pada kata tambelo. Tambelo adalah hewan moluska tanpa cangkang, seperti cacing tapi pipi dan berwarna transparan. Hewan ini diceritakan mempunyai khasiat untuk menyembuhkan, namun mempunyai rasa yang tidak enak dan berbau amis. Deskripsi hewan ini yang tanpa cangkang dan berwarna transparan menggambarkan kejujuran, tema utama yang diangkat oleh novel ini. Sedangkan tanpa cangkang merupakan frasa kiasan yang berarti tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sedangkan transparan seperti yang diketahui bersama dalam bahasa Indonesia, transparan merupakan kata yang selain mempunyai makna tembus pandang, juga mempunyai makna interpretatif, yakni kejujuran. Selain itu, novel ini juga banyak mengangkat kekayaan budaya Nusantara melalui latar budaya di Papua, khususnya suku Kamoro. Terlepas dari berbagai kelebihannya, buku ini tetap mempunyai beberapa kekurangan, seperti penggunaan kata yang tidak tepat, salah satunya seperti yang ditemukan pada halaman 15 buku ini pada kalimat, namun semua ini tetap menjadikan penyesalan yang besar dalam hidupnya. Kata menjadikan di sini seharusnya menjadi bukan menjadikan. Selain itu, banyak aspek serta tokoh dalam cerita ini yang menghilang begitu saja, serta tidak mendapat porsi cerita yang baik. Seperti kakek Roni yang setelah ia terdampar di takwa, tidak diceritakan lagi keadaannya, bahkan tidak disinggung sedikit pun oleh Roni. Serta sepupu Roni, yakni Anto yang berada di Timika, tidak diceritakan lebih lanjut atau paling kurang diberi penjelasan lebih lanjut tentang karakter ini. Kesimpulan, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, novel Tambelo Meniti Hari Tua Takwa merupakan sebuah novel yang layak dibaca. Selain sensasi perjalanan yang disajikan, banyak pelajaran hidup serta nilai-nilai moral luhur yang dapat diambil dari novel ini, mengingat novel ini memang merupakan novel yang banyak mengambil kekayaan budaya lokal ke dalam ceritanya. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh berbagai kalangan, khususnya bagi kaum muda-mudi, sebagai salah satu buku untuk menambah khazanah spiritual filosofis serta wawasan budaya Nusantara.